Di episode kali ini saya ingin berbicara tentang buku, tentu saja buku yang sedang saya baca dan mungkin akan terus saya baca karena buku ini adalah buku yang sangat menarik dan bisa dijadikan tuntunan hidup atau panduan untuk kita melewati hidup kita, terutama mencari dan memberikan hidup yang penuh arti atau meaningful life. Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Stoik pakai Q. Selama ini saya membaca buku Seneca yang berjudul Letters from Stoic yang diproduksi oleh Penguin Classics. Ini bukunya. Dan saya mencoba untuk membacanya secara perlahan dan membacanya secara berulang-ulang setiap suratnya. Saya berusaha untuk memberikan atau mencari pengertian atau mencari arti dari setiap kalimat yang ditulis oleh Seneca. Semakin saya membacanya berulang-ulang, lalu semakin dalam saya membacanya, semakin saya memahami apa yang ditulis oleh Seneca. Tetapi buku ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah surat dari Seneca yang ditujukan kepada Lucilius tidak lengkap. Contohnya ketika kita membuka surat yang pertama di dalam buku ini, surat yang pertama di dalam buku ini adalah surat nomor 2, bukan surat nomor 1, yaitu ini ya, surat nomor 2. Dan saya mencari tahu di dalam internet tentunya ya, apa sih sebenarnya surat yang pertama itu gitu. Nah, ternyata ada surat yang pertama dan saya pikir surat yang pertama dan beberapa surat dari Seneca kepada Lucilius itu adalah atau beberapa surat itu hilang, ternyata tidak, dan saya mencari buku yang memang memiliki atau memuat semua surat dari Seneca secara lengkap. Nah, akhirnya saya menemukan buku yang ini. Ini adalah judulnya Seneca, Lucilius Annaeus Seneca, Letters on Ethics. Jadi buku ini ditranslatekan oleh Margaret Graver dan A.A. Long. Nah, kalau buku ini adalah cetakan Penguin Classics, buku ini adalah cetakan Chicago, University of Chicago ya. Jadi buku ini memuat semua surat dari Seneca yang ditujukan kepada Lucilius, temannya, mulai dari surat nomor 1 sampai surat nomor 124, dan juga beberapa fragmen atau pecahan-pecahan dari surat-surat lainnya yang ditulis oleh Seneca. Nah, buku ini cukup tebal karena memang memuat semua surat dari Seneca kepada Lucilius. Dan juga karena translasinya atau translatornya itu berbeda, jadi tentu saja buku ini akan terasa sangat berbeda ketika saya membacanya juga ya. Dan ada beberapa kata yang dipermudah atau diperpendek atau diperjelas oleh buku ini daripada buku ini. Tetapi sama-sama memiliki makna yang tidak hilang gitu ya. Saya sudah membaca buku ini dan buku ini secara bersamaan dan dibandingkan. Jadi buku ini memang agak susah untuk dimengerti
Dan buku ini lebih agak mudah untuk dimengerti. Bukannya gampang, tetapi agak mudah untuk dimengerti karena bahasa Inggris yang cukup lebih modern gitu ya, lebih modern mungkin ya. Dan eh, buku ini tebal, bedanya bedanya jauh sekali gitu ya, bedanya jauh sekali. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari juga tentang surat-surat dari Seneca, yang ingin memaknainya dengan sendiri gitu ya, memaknai sendiri apa yang ditulis oleh Seneca, lalu memaknai sendiri apa yang ditulis oleh Seneca, mungkin kamu bisa cari buku ini, ataupun buku ini juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman ya ini, buku ini tuh lebih lengkap, suratnya tuh lebih lebih lengkap, dan dari nomor 1 sampai nomor 124. Dan ini The University of Chicago Press, yang ini Penguin Classic. Mungkin yang ini eh, yang dicetak oleh Penguin Classics ini lebih mudah untuk didapatkan karena memang tidak pernah terbatas stoknya. Tapi yang ini stoknya terbatas, saya selalu cari di Amazon, dan memang harganya itu cukup agak lumayan mahal. Jadi saya juga ini kemarin itu menunggu dulu lah gitu, menunggu dulu sampai ada uang lebih karena memang saya juga nggak bisa membeli buku terus, terutama buku yang tidak pernah saya baca gitu ya. Kalau saya menumpuk buku yang tidak pernah saya baca, berarti saya tidak bisa mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan, yaitu impuls saya gitu. Jadi ya kita juga sama-sama atau secara bersamaan mempraktekkan apa yang disarankan oleh Seneca gitu ya. Nah, buku ini dan buku-buku lainnya ada di Amazon, ada di Amazon. Saya nggak tahu di Indonesia bisa didapatkan apa enggak, tetapi memang buku Seneca ini kayaknya cetakannya itu terbatas, jadinya kadang di Amazon itu cepat habisnya gitu, cepat habisnya. Tapi beberapa minggu setelah itu ada lagi, dan setelah itu cepat juga habisnya. Makanya eh, saya sih ya dapatnya dari Amazon karena paling mudah gitu ya, saya tidak perlu mencari di toko buku dan segala macam. Oke. Nah, tadi saya bilang surat yang pertama itu hilang dari Letters from a Stoic ini gitu ya, yang cetakan Penguin Classics. Bagi Seneca, hal yang paling penting itu adalah waktu. Dari semua hal yang penting di dalam hidupnya adalah waktu. Jadi ada buku lainnya yang ditulis, atau esai lainnya yang ditulis oleh Seneca yang berjudul The Shortness of Life. Itu juga tentang waktu. Uh, Quote yang paling paling terkenal dari buku itu adalah, kita bukannya memiliki keterbatasan waktu, tetapi kita terlalu banyak membuang waktu tersebut. Nah, saya bilang tadi bahwa Seneca itu, atau semua stoik itu membantu saya untuk mendapatkan arti dari kehidupan, arti dari semua yang kita miliki di dalam hidup. Sehingga semua buku-buku stoik membantu kita untuk mendapatkan hidup yang lebih berarti. Karena kita paham apa itu arti waktu, apa itu arti uang, apa itu arti keluarga, apa itu arti dari orang yang kita cintai, dari teman, dari pekerjaan, dari hiburan. Semua stoik menulis atau memberikan arti dari semua itu, membantu kita memberikan arti dari semua itu. Maka dari itu, ketika saya membaca buku-buku stoikisme yang tentu saja yang ditulis oleh Seneca, Musonius Rufus, lalu Epictetus dan Marcus Aurelius, saya memahami bahwa mereka mengartikannya itu sama. Waktu, harta,
orang-orang yang dicintai, tetapi mengartikulasikannya sama. Kenapa? Karena memang semua stoik itu memiliki prinsip yang sama. Dikotomi kendali. Dikotomi kendali. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu prinsip lainnya adalah kita harus mengikuti nature. We live in conformity of nature. Gitu ya, kita harus mengikuti sifat alam, sifat yang kita miliki di dalam diri kita, sifat manusia. Lalu juga kita harus memiliki virtue. Kita harus memiliki hidup yang didasarkan oleh keutamaan. Virtue is life. Gitu ya. Nah, banyak sejarawan, banyak filsuf yang memang juga banyak penulis yang memang mengacungkan jempol kepada Seneca. Karena apa? Karena Seneca itu adalah seorang yang piawai di dalam menuliskan permasalahan hidupnya, gitu ya. Dan sekarang kita kenal sebagai essayist mungkin ya. Jadi bagi Seneca, dia menguraikan masalahnya apa, dan dia menguraikan jalan keluarnya bagaimana, dan juga dia tidak pernah lupa untuk mengutip filosof-filosof sebelum dia dan filosof-filosof lainnya yang secara tidak langsung berlawanan dengan prinsip stoik, tetapi ada kata-kata dari sekolah-sekolah mereka seperti Cynic, seperti Epicureans, itu sejalan dengan prinsip stoicism gitu ya, prinsip stoikisme. Nah, artinya apa? Artinya Seneca ini adalah orang yang bisa dibilang penemu dari essays, penemu dari tulisan yang bersifat studi. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke letter nomor 1, letter 1. Jadi, tadi saya bilang lagi, letter yang pertama itu adalah, yang paling penting bagi Seneca itu adalah waktu. Jadi, kita lihat apa yang dia tuliskan kepada Lucilius tentang waktu. Kata Seneca, do that, dear Lucilius, assert your own freedom. Jadi, kata Seneca, kita itu harus mendapatkan kebebasan yang kita miliki. Kebebasan seperti apa? Kata dia, gather and guard the time that until now was being taken from you. Jadi, kumpulkan, kata Seneca, lalu jaga waktu yang selama ini terambil dari hidup kita, yang telah tercuri dari hidup kita, yang telah hilang dari hidup kita. Kata Seneca, some moments are snatched from us, some are fleet, some just vanish. Jadi beberapa momen, kata dia, beberapa memori atau beberapa waktu itu terambil dari hidup kita, lalu fleet, vanish, itu hilang dari hidup kita. Tetapi, kata Seneca, tidak ada kehilangan yang lebih memalukan daripada kehilangan yang disebabkan oleh carelessness, keacuhan. Gitu ya. Jadi kita diberikan waktu, kita memiliki waktu, tetapi bagi Seneca itu sangat memalukan ketika kita tidak bisa menjawab bagaimana kita menghabiskan waktu kita hidup. Gitu ya. Karena apa? Karena kita acuh terhadap
waktu yang kita miliki. Kita tidak peduli terhadap waktu yang kita miliki dan bagaimana cara menggunakan waktu tersebut. Karena kita tidak peduli. Dan itu bagi Seneca, kata Seneca, sangat memalukan. Sangat memalukan. Maka dari itu, kita harus pintar menghitung waktu yang kita gunakan untuk apa saja. Kita hidup di zaman yang selalu berbicara tentang uang, bagaimana cara menghemat uang, bagaimana cara mendapatkan barang yang bagus dengan murah, bagaimana cara mendapatkan diskon, bagaimana cara menggunakan kartu kredit, bagaimana cara memenangkan judi online untuk mendapatkan uang. Tetapi yang kita lupa adalah menghitung waktu yang kita gunakan. Kemana saja waktu yang kita miliki itu terbuang. Jawabannya apa? Jawabannya mencari cara untuk mendapatkan uang. Jawabannya digunakan, waktu yang kita miliki digunakan untuk mendapatkan uang. Uang itu bagi Stoik adalah hal yang foolish untuk dikejar, atau bahasa Indonesia yang digunakan oleh Rocky Gerung adalah dungu gitu ya, yang memang bodoh untuk dikejar. Ketika kita diberikan waktu yang memang diberikan secara percuma, kita tidak bisa menggunakannya. Kita tidak bisa menggunakannya. Kata Seneca, everything we have belongs to others. Apapun yang kita miliki itu sifatnya bukan milik kita, tetapi sifatnya itu adalah ada yang memilikinya, bukan kita. Tetapi dia bilang, only time is ours. Time alone is ours. Body is not ours. Gitu ya. Badan kita bukan milik kita. Uang kita bukan milik kita. Orang-orang yang kita cintai bukan milik kita. Rumah bukan milik kita. Semuanya bukan milik kita. But time alone is ours. Ini adalah sebuah renungan yang bagi Stoik bukan sekedar renungan, tetapi dijalankan, dimaknai. Jadi kata Epictetus, kita harus melatih impression kita, anggapan kita terhadap banyak hal. Banyak hal itu, kata Seneca, bukan milik kita. Begitu juga yang diajarkan oleh Epictetus. Banyak hal bukan milik kita. Tetapi waktu adalah sepenuhnya milik kita. Saya Jason Harlambang, dan demikian episode ini. Terima kasih.